Mantan juara kelas bantam UFC Aljamain Sterling meyakini bahwa dia tidak terkejut dengan penetapan Sean O'Malley yang akan segera bertarung ulang melawan Merab Dvalishvili untuk acara UFC 316 pada tanggal 7 Juni yang akan datang. Padahal jika diingat dari perjalanan karir terakhir Suga setelah kekalahannya yang terakhir melawan Merab di UFC 306 pada bulan September tahun lalu, banyak yang beranggapan bahwa O'Malley paling tidak harus memenangkan pertarungan lain sebelum kembali ke pertarungan gelar. Semenjak kekalahannya yang terakhir, Sean O'Malley memang belum pernah bertarung. Nah, bagi Aljamain Sterling, mantan juara ini sama sekali tidak terkejut kenapa O'Malley terlihat begitu berbeda dengan pesaing lainnya yang meskipun kalah namun masih bisa langsung ke pertarungan gelar. Aljo mengirimkan satu pernyataan yang terlihat bahwa ada yang aneh di promosi UFC melalui media sosialnya dengan menuliskan, "Jawaban yang jujurnya adalah UFC akan melakukan yang terbaik untuk bisnis dan merek. Apakah aku menginginkan pertarungan ulang segera mengingat keadaan yang terjadi pada pertarungan pertama? Tentu saja. Namun aku memahami model bisnis lebih baik daripada kebanyakan orang, dan O'Malley adalah orang yang sangat menarik yang telah mengalahkan banyak pesaing di 5 besar. Jadi, menurutku dia pantas mendapatkannya setelah semua nama peringkat yang telah dikalahkannya." Beginilah satu sindiran keras dari Sterling, di mana dia mengingatkan kembali rencana rematch-nya melawan O'Malley pada saat dikalahkan Suga. Namun pada kenyataannya rencananya itu tertolak tanpa alasan yang jelas. Dan kini semuanya berbalik di saat para mantan juara tidak langsung serta-merta bisa menggelar pertarungan ulang mereka. Namun bagi O'Malley semua tampak mudah hanya dengan menanti hasil pertarungan pertahanan gelar sang juara saat ini Merab Dvalishvili. Mantan juara di 2 divisi UFC Conor McGregor terlalu memberikan harapan kepada penggemar dan promosi UFC tentang kembalinya di pertarungan oktagon. Namun dari sejumlah berita yang mengabarkan kembalinya, tidak satupun yang menjadi kenyataan hingga akhirnya sejumlah kalangan mulai tidak mempercayai rumor kembalinya tersebut. Pada akhirnya di titik ini McGregor sepertinya telah mengalihkan sepenuhnya dari pandangan bertarung kepada impian menjadi seorang pejabat. The Notorious mengubah arah karirnya menjadi 1000 derajat untuk mencalonkan diri sebagai presiden di negaranya Irlandia. Ambisinya ini sebenarnya telah lama dinantikannya setelah McGregor memihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Banyak pakar politik terutama di Irlandia meyakini bahwa dia tidak memiliki banyak peluang untuk mewujudkannya. McGregor membutuhkan banyak hal untuk sekadar masuk dalam pemilihan umum dan berdasarkan jajak pendapat, dia sama sekali tidak akan mampu mewujudkannya. Sayangnya McGregor keras kepala dan terus bersikeras bahwa ia akan menjadi presiden. Selain pakar politik di negaranya yang menyayangkan ambisinya untuk menjadi presiden, Justin Gaethje juga baru-baru ini menjelaskan bahwa peluang mantan juara UFC itu juga tidak memungkinkannya untuk menjadi presiden, yang jelaskannya bersama Daniel Cormier dengan mengatakan, "Daniel, berhentilah meneleponku untuk hal bodoh ini. Pertanyaan yang buruk. Dia tidak tahu apa-apa tentang Irlandia dan dia tidak peduli. Amerika, sayang." Namun Conor McGregor bukanlah tipe orang yang akan menyerah menghadapi tantangan. Di saat yang sama, dia sepertinya lebih fokus untuk mengalihkan perhatian dari beberapa masalah lain yang tengah dihadapinya dalam kehidupan. Kerjasama antara UFC dan Meta akan menghadirkan inovasi terbaru bagi para penggemar. Setelah pada hari Rabu lalu, Dana White mengumumkan secara resmi tentang kerja sama aliansi jangka panjang dengan perusahaan teknologi milik Mark Zuckerberg. Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan inovasi mutakhir guna meningkatkan keterlibatan penggemar. Melalui kemitraan ini, UFC akan mengintegrasikan teknologi Meta, termasuk Meta AI, Meta Glasses, Meta Quest, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Threads untuk menciptakan pengalaman penggemar yang lebih mendalam. Selain itu, Meta akan bertindak sebagai mitra kacamata AI resmi UFC, berkolaborasi untuk memamerkan penggunaan inovatif kacamata pintarnya di acara pertarungan. White yang telah berulang kali menyuarakan rasa frustrasinya dengan sistem pemeringkatan saat ini, telah mengisyaratkan akan menggantinya dengan solusi berbasis AI. CEO UFC itu menggoda di media sosial bahwa pemeringkatan resmi UFC akan mengalami transformasi besar dengan Meta memainkan peran kunci dalam revolusi proses tersebut yang dijelaskannya dengan mengatakan
Kami sudah mulai bekerja sama dengan Meta untuk menciptakan sistem peringkat petarung baru yang akan diluncurkan akhir tahun ini. Syukurlah. Kami juga akan menggunakan kacamata bertenaga AI milik Meta untuk merekam konten UFC, dan kami akan melakukan hal-hal dengan Meta yang akan membuat penggemar UFC terkesima. Beberapa tahun ke depan akan menjadi pengubah permainan yang mutlak bagi penggemar olahraga ini. Sistem pemeringkatan UFC saat ini ditentukan oleh panel jurnalis dan perwakilan media dari berbagai publikasi MMA. Sistem ini tidak berubah sejak UFC pertama kali memperkenalkan pemeringkatan resmi pada bulan Februari 2013. White dan Zuckerberg telah menjalin aliansi erat selama bertahun-tahun. Dengan maestro teknologi miliarder itu sering menghadiri acara UFC. Kemitraan mereka melangkah maju pada bulan Januari ketika White diangkat menjadi Dewan Direksi Meta. Namun peran spesifiknya dalam perusahaan tersebut masih belum jelas. Siapa yang tidak mengetahui jika Islam Makhachev merupakan salah satu bakal petarung yang dianggap terbaik sepanjang masa. Dan ketika kita berbicara tentang juara dominan di era MMA saat ini, tidak ada yang lebih baik daripada Islam Makhachev. Meskipun di beberapa pertarungannya berjalan cukup kompetitif selama kiprahnya bersama UFC, namun Islam mampu meraih kemenangan setiap saat, baik itu di saat dia menjadi pesaing utama maupun selama masa jabatannya sebagai juara. Saat ini ada banyak nama besar yang dapat menantang Islam Makhachev untuk memperebutkan gelar, akan tetapi belum ada pernyataan resmi mengenai siapa yang akan menjadi lawan berikutnya. Namun jika kita melihat lebih jauh, ada perbincangan yang lebih luas tentang siapa petarung kelas ringan terhebat sepanjang masa. Dan itu akan terdengar dari pengakuan Frankie Edgar, yang meyakinkan bahwa Islam sedang dalam menuju posisi tersebut sebagai seorang GOAT di divisi kelas ringan dengan mengatakan, Islam, jika dia terus melaju di jalur yang ditempuhnya, Anda harus memberinya pujian. Dia mengalahkan semua lawannya. Dia tidak hanya mempertahankan gelar, dia mengalahkan semua lawannya. Dia mungkin yang terbaik. Dari penjelasan Edgar bersama MMA Junkie ini, mengartikan kebenaran bahwa Islam memang sedang dalam perjalanannya menuju petarung terbaik divisi kelas ringan. Setelah di dalam daftar pound for pound UFC, sang juara itu hingga kini masih menempati posisi teratas dengan waktu yang cukup lama. Pada tanggal 6 Oktober 2018 di acara UFC 229 di Las Vegas, The Notorious bertarung dengan pertarungan termahal melawan Khabib Nurmagomedov. Pertarungan yang dikenal dengan tempo terpanas pada saat itu juga berlangsung hingga laga selesai dan masih di sekitar arena. Meskipun Joe Rogan yang pada saat itu mengklaim jika pertarungan akan berjalan berbeda yang mengarahkan dukungannya kepada McGregor, akan tetapi Khabib terlihat terlalu bagus untuk musuh bebuyutannya. Nurmagomedov mendominasi pertarungan sebelum akhirnya mengakhiri kesombongan McGregor di ronde keempat dan langsung terjun ke arah kerumunan penonton yang menyaksikan pertarungan mereka. Setelah momen usai pertarungan yang dramatis, Daniel Cormier langsung bergegas menuju oktagon dan menenangkan Khabib Nurmagomedov. Meski McGregor sudah dikalahkan, juara kelas ringan asal Dagestan itu masih geram melihat McGregor, terutama di saat dia tidak memiliki sabuk juara setelah memenangkan pertarungan. Pada acara konferensi pers pasca UFC 229, Cormier menjelaskan dengan mengatakan, "Jadi ketika saya akhirnya bertemu Khabib, dia menjadi gila. Itu hal terlucu yang pernah saya lihat." Dia berteriak. Dia melihat saya berkata, "Yo, apa yang terjadi?" Dia berkata, "Saya ingin sabuk saya." Saya berkata, "Oke, santai saja." Dan Dana White datang dan saya berkata, "Berikan saja sabuknya." Ia berkata, "Saya tidak akan memberinya sabuk juara di sini. Jika saya mengenakan sabuk juara ini padanya sekarang, orang-orang akan mulai melemparinya dengan omong kosong." Khabib berkata, "Di mana sabuk juara saya?" Saya berkata, "Mereka akan memberikannya kepadamu di ruang ganti." Ia hanya fokus pada sabuk juara saat itu. Beginilah penjelasan Cormier menceritakan satu momen terpanas usai kemenangan Khabib atas McGregor di UFC 229. Setelah mereka sampai dengan selamat di belakang panggung, Nurmagomedov mengungkapkan bahwa dia melompat dari ring karena dia kehilangan kendali. Cormier pun mengenang momen tersebut sambil mengatakan, "Kemudian, ketika kami sampai di ruang ganti, saya bertanya kepadanya, apa hasil yang diharapkan di sana? Saya menjawab, apakah kamu ingin menginjak kepalanya? Apa yang ada dalam pikiranmu yang ingin kamu capai?"
Dia menjawab, "Saudaraku, saya tidak tahu, saya hanya kehilangan akal sehat." Saya berkata, "Saya tahu kamu melakukannya." Dari penjelasan Cormier ini, akhirnya terkuak alasan Khabib terjun ke kerumunan penonton di sisi oktagon, yang akhirnya lebih menimbulkan kekacauan pada saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.